Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, selamat datang di Hikayah Channel. Video kali ini kita akan membahas kisah-kisah teladan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sosok yang akan kita bahas adalah Sa'id bin Zaid, karakter low profile namun merupakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kisah yang sangat menarik dan penting ini tidak boleh Anda lewatkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan video update terbaru. Ada satu sosok di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang mungkin kisahnya jarang kita mendengarnya, namanya Sa'id bin Zaid, yang mana kisahnya mengajarkan kita bahwa untuk menjadi utama di sisi Allah tidak harus tampil menonjol, tidak harus menjadi pemimpin atau yang paling kaya ataupun yang paling berani. Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat yang paling low profile, tapi beliau termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Sa'id bin Zaid ialah putra dari Zaid bin Amr bin Nufail, paman dari Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid walaupun tidak terkenal dengan aksi peperangan ataupun kisah yang lain, namun beliau memiliki keutamaan yang tidak dimiliki sahabat Nabi yang lain. Keutamaan Sa'id bin Zaid ialah beliau tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah memakan yang dipersembahkan kepada berhala, dan tidak pernah beragama dengan agamanya berhala, sehingga beliau sejak dahulu termasuk sahabat yang lurus. Hal ini karena dahulu ayah Sa'id, yaitu Zaid bin Amr, adalah sosok yang mencari kebenaran agama, terutama agama Ibrahim yang lurus. Dikisahkan bahwa Zaid bin Amr pergi ke negeri Syam untuk mencari kebenaran agama Ibrahim. Di suatu tempat beliau bertemu dengan seorang rahib. Bertanyalah rahib tersebut, "Wahai saudara, apa yang sedang Anda cari?" Zaid menjawab, "Aku sedang mencari agama Ibrahim yang lurus." Rahib berkata, "Wahai saudara, Anda mencari agama yang sudah tidak ada pengikutnya kecuali mereka sekarang menyimpang. Namun, kamu beruntung, sebentar lagi akan muncul sosok di antara kaummu yang membawa risalah Al-Quran, wahyu terakhir yang mana agamanya sama dengan agama Ibrahim yang lurus. Pulanglah ke negerimu dan tunggulah kedatangannya." Ketika mendengar penjelasan dari rahib tersebut, Zaid kembali ke kota Mekah. Dalam perjalanan ke kota Mekah, tepatnya di perkampungan suku Laham, beliau terkena fitnah yang membuat dirinya dianiaya hingga meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apabila aku tidak bisa bertemu dengan nabimu, maka tolonglah ya Allah pertemukan dia dengan keturunanku." Qadarullah, doa tersebut dikabulkan oleh Allah dengan Sa'id bin Zaid yang mengikuti Rasulullah dan memeluk Islam. Kisah Sa'id tidak hanya itu saja, beliau juga masyhur dengan tokoh yang menjadi cikal bakal masuk Islamnya Umar bin Khattab. Hal ini bermula ketika Sa'id bin Zaid bersama istrinya Fatimah binti Al-Khattab, adik dari Umar bin Khattab, memeluk Islam. Pada saat itu Umar bin Khattab berpikir bahwa semua kekacauan yang terjadi di kota Mekah disebabkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekacauan yang terjadi ialah banyak kabilah-kabilah yang terpecah akibat agama yang disebarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar yang merasa geram terkait permasalahan itu, beliau membawa pedang ingin membunuh Nabi Muhammad. Qadarullah, dalam perjalanan menuju tempat Nabi Muhammad, beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, yang mana Nu'aim menyembunyikan keislamannya. Bertanya Nu'aim kepada Umar, "Umar mau kemana?" Umar menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Nu'aim berkata, "Yakin engkau Umar mau membunuh Muhammad?" Umar menjawab, "Iya, saya akan membunuh Muhammad karena sumber kekacauan yang ada di Mekah adalah Muhammad. Kalau aku membunuh Muhammad, semua permasalahan akan selesai." Nu'aim yang mendengar itu berpikir bagaimana agar bisa melindungi Nabi Muhammad dan mengalihkan Umar. Akhirnya Nu'aim berkata kepada Umar, "Hai Umar, apakah kamu tidak malu?" Umar menjawab, "Malu bagaimana Nu'aim?" Nu'aim berkata, "Apakah kamu tidak malu membunuh Muhammad sedangkan keluargamu ada yang mengikuti dan memeluk agamanya?" Umar berkata, "Apa maksudmu wahai Nu'aim?" Nu'aim berkata, "Hai Umar, ipar dan adikmu mengikuti Muhammad dan memeluk agamanya." Umar berkata, "Jangan bercanda kamu." Nu'aim berkata, "Demi Allah aku tidak bercanda. Adikmu Fatimah binti Al-Khattab memeluk agama Muhammad. Sementara itu apa kata orang-orang nanti kalau kamu membunuh Muhammad?" Umar bin Khattab mendengar hal tersebut langsung menuju rumah Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Pada waktu itu di rumah Fatimah dan Sa'id mereka sedang belajar dengan gurunya Khabbab ibnul Arat. Ketika Khabbab sedang mengajar Fatimah dan Sa'id, terdengar suara Umar bin Khattab mengetuk pintu dengan keras. "Dor, dor, dor." Fatimah buka pintu, kata Umar. Mendengar suara Umar, Khabbab langsung bersembunyi di bawah tempat tidur.
Ketika Umar menggedor pintu, Umar mendengar Fatimah dan Sa'id sedang membaca Al-Quran. Kemudian Fatimah dan Sa'id mendatangi Umar dan membuka pintu. Berkatalah Umar, "Hai Fatimah, apa yang engkau baca tadi? Lembaran Al-Quran tadi dipeluk sama Fatimah." "Kemarikan Fatimah," kata Umar. Fatimah pun mempertahankan lembaran Al-Quran tersebut sampai Umar bin Khattab menampar Fatimah. Sa'id yang melihat istrinya ditampar Umar mencoba membelanya dengan melawan Umar, namun Sa'id dipukul sampai pingsan. Melihat Fatimah berdarah dan giginya pecah, Umar merasa menyesal. Ketika itu mata Fatimah menyala dan berkatalah dia, "Hai Umar, benar, memang kami memeluk agama Muhammad. Kalau memang engkau mau membunuh kami, bunuhlah." Umar yang melihat adiknya seperti itu merasa bersalah. Umar pun berkata, "Fatimah, coba bacakan apa yang engkau baca." Fatimah pun menjawab, "Tidak, kamu merupakan seorang kafir yang najis. Kalau kamu ingin mendengar ayat suci ini, mandilah." Umar pun mandi. Mendengar bacaan Al-Quran, Umar begitu terharu. Singkat cerita, beliau memeluk Islam. Dan hal inilah yang menyebabkan Sa'id bin Zaid sebagai tokoh yang menjadi cikal bakal Umar bin Khattab masuk Islam. Terdapat kisah lain dari Sa'id bin Zaid, yaitu beliau yang menjadi mata-mata di negeri Syam, di mana beliau mendapat misi dari Rasulullah untuk memata-matai Abu Sufyan yang berdagang di negeri Syam. Meskipun tidak ikut perang, beliau tetap memiliki peran penting dalam misi yang dijalankan. Kisah selanjutnya adalah tentang sengketa tanah. Seorang perempuan bernama Urwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid telah menggeser patok tanahnya. Sa'id bin Zaid yang merasa difitnah akhirnya berdoa kepada Allah agar ditunjukkan kebenarannya. Doa beliau dikabulkan dan Urwa binti Uwais mengalami musibah sebagai akibat dari fitnahnya. Kisah beliau yang terakhir ialah ketika Sa'id bin Zaid ditanya tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau menyebutkan 9 nama sahabat lainnya dan yang ke-10 adalah dirinya sendiri. Namun beliau tidak menyebutkan dirinya secara langsung, melainkan dengan sangat rendah hati. Kisah-kisah Sa'id bin Zaid ini memberikan kita pelajaran bahwa untuk menjadi mulia di sisi Allah, kita tidak harus selalu terlihat dan menonjol. Keikhlasan, ketulusan, dan amal yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi pun sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menjalani Ramadan dengan lebih khusyuk dan diam-diam menambang pahala. Insya Allah kita akan lanjutkan kisah-kisah inspiratif lainnya di kesempatan berikutnya.